Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan seperti kalian yang lihat di judulnya, aku akan nge-review Girls From Nowhere episode terakhir. Pasti kalian pada bingung, kemarin perasaan baru episode pertama deh, kok ini udah episode terakhir aja? Ya emang sih, cuma aku lagi bosan aja kalau harus nge-review semuanya. So kalian bisa aja nonton sendiri episode yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan aku akan review yang episode terakhir. Dan toh juga setiap episodenya ceritanya juga beda-beda, jadi nggak ada nyambung-nyambungnya, jadi nggak apa-apa kalian bakal ngerti ceritanya. So kalau kalian penasaran gimana sih episode terakhir ini, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan langsung aja kita ke pembahasannya. Nah langsung aja kita ke ceritanya. Jadi pada episode ini mereka tuh sedang merayakan pesta kelulusan. Ya maklum anak SMA kalau udah lulus kan biasanya coret-coretan baju. Nah dulu kalian pas SMA, pas lulus SMP mungkin apakah kalian coret-coret baju? Kalau aku sih enggak, karena aku anak rumahan. Nah akhirnya mereka semua tuh ngumpulin semua barang-barang pribadi mereka, dikumpulin dimasukin ke dalam satu peti, terus dikubur gitu ya, buat kenang-kenangan kalau misalkan suatu saat nanti mereka akan ketemu gitu, akan dibuka petinya suatu saat nanti. Nah lalu pindah adegan ke beberapa tahun kemudian. Akhirnya mereka ngadain reuni kelasan gitu, rame-rame bareng-bareng ngumpul jadi satu. Nah terus si Tap, ini nama cowoknya dulu di sekolah, terus ditawarin tuh minum sama si Nano. Nah terus si Tap tuh ngeliatin doang kayak, kayaknya gue familiar nih sama nih cewek, tapi di mana gitu kan. Mikir-mikir tapi ya udahlah langsung bodo amat gitulah, langsung melupakan. Oh ya, by the way si Tap sama si Fong ini mereka pacaran ya, udah dari SMA ya, langgeng amat gitu kan. Kalian ada yang langgeng nggak sampai bertahun-tahun pacarannya? Komen di bawah. Oh ya, akhirnya mereka reunian bareng, saling hahaha. By the way, reuni itu sebenarnya bukan ajang kangen-kangenan, tapi ajang pamer-pameran. Makanya gue males banget kalau misalkan datang ke acara reunian. Kalian suka gitu nggak sih kayak saling pamer-pameran? Ih, gedek mantasnya pengen gue. Ya, kok by the way, kok curhat gitu kan. Nah, lalu kita akan intermezzo sama beberapa tokoh yang udah dewasa. Nah, yang pertama itu ada Belle. Belle ini menjelma menjadi pemilik perusahaan perawatan kulit. Lalu juga ada Wit, dia menjadi insinyur energi. Terus ada Meng, dia menjadi fotografer mode. Terus ada Chai. Chai ini seorang binaragawan profesional. Terus ada Dr. K. Dr. K ini pemilik rumah sakit. Terus ada si Pendek, seorang kontraktor. Jadi itulah beberapa teman dulu SMA yang sekarang udah glow up menjadi seorang yang sukses gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang nabrak Nano, terus dia nanya, lu siapa? Terus Nano jawab kayak, mending lo inget-inget aja deh gitu. Terus singkat cerita, mereka membawa peti yang mereka kuburkan beberapa tahun yang lalu, dibawa, ya udah disuguhkan di depan mereka. Terus akhirnya setelah petinya dibuka, akhirnya mereka ngambil barang mereka masing-masing gitu loh guys. Nah terus berakhir sama si Tap. Nah si Tap ini dia ngasih surat cinta kan di peti itu. Terus sama temennya suruh bacain. Nah itu surat cinta yang dituliskan untuk si Fong. Bukannya dibacain, dia malah bengong aja ngeliatin si Nano gitu, kayak kesambet lo, hati-hati lo. Terus setelah semuanya udah selesai nih gilirannya, terus sisa satu barang nih yang belum keambil, yaitu handphone jadul gitu. Terus pada mikir, ini barang siapa? Perasaan gak ada yang naruh barang ini gitu kan. Terus akhirnya temennya baru ngeh, oh iya kemarin kita kan temennya jumlahnya 31 bukan 30 gitu kan. Terus akhirnya setelah mikir-mikir, oh iya gue baru inget si Nano itu, si psikopat Nano itu. Emang temen tuh kurang ajar ya, masa kita dilupain gitu aja ya. Pantesan Nano marah. Udah sih Nano, udah abisin aja, udah abisin tuh teman-teman lu yang dagjal yang udah lupain lu. Terus akhirnya flashback ke masa lalu ketika Nano pertama kali menginjakan kaki di kelas itu sebagai anak baru. Biasalah, Sawadee-kap, Nano-kap, ya biasalah. Swadeha, Nanoนะคะอายุ16เพิ่งย้ายมาเรียนวันแรกฝากตัวด้วยนะคะ Terus intinya si Nano itu anak yang ansos, antisosial, yang kerjanya teleponan mulu. Entah siapa tuh yang ditelepon tuh siapa, gak ada wujudnya gitu kok. Jadi aneh, kerjanya cuma teleponan mulu. เท่าที่จำได้ก็คือแนโนย้ายเข้ามากลางเทอมก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ทีนี้
นางก็คุยแต่โทรศัพท์กับแฟนตลอด Terus pada saat itu tuh sedang ada Valentine Day. Terus si Fong ini menerima buket bunga dari si Tap. Ya Allah, romantis banget gitu kan. Terus gak lama ada paket bunga gitu gede untuk Nano gitu. Tapi si Nanonya kayak sok-sok jual mahal gitu loh, kayak sok-sok gak mau gitu. Terus akhirnya Nano kayak dengan sombongnya kayak sok jual mahal, akhirnya dia nyebar bunganya, disebar gitu di lantai gitu, terus suruh mungut-mungutin anak-anak kayak, ih sayang banget, mending bunganya buat gue aja, no, nggak apa-apa, gue ikhlas kok nerima bunga itu. Terus intinya si Fong sama teman-temannya tuh curiga, kayak penasaran, ini siapa sih cowok yang diteleponin si Nano gitu. Dia penasaran, kayak pengen, ayo Dono temuin sama cowok lu, kita pengen ketemu nih, pengen meet up, pengen kenalan. Tapi si Nanonya bilang kayak, aduh nggak bisa nih, dianya nggak bisa, kayak sibuk mulu, alasan mulu si Nanonya. Terus temennya makin curiga dong, kayak ini kayaknya anak halusinasi deh gitu. Nah terus pas Nano lagi di toilet, tiba-tiba si Fong ini kayak ngelatak ngecek HP-nya si Nano, ditinggalin gitu kan, dicek, tapi kok nggak ada riwayat panggilan, nggak ada obrolan masuk gitu loh guys, kayak nggak ada historinya. ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโทรเข้าก็ไม่มีโทรออกก็ไม่มี Terus wah, akhirnya teman-temannya mikir, wah ini si Nano emang kayaknya stres deh. Terus makin hari tuh kelakuan Nano tuh semakin aneh gitu loh guys. Terus akhirnya mulai dibully sama teman-temannya. Nah terus Nano tuh dilemparin kertas kan dari belakang. Bukannya dia marah, tapi anjir kertasnya dimakan dong, kayak ini bener-bener psikopat nih ini cewek. Nano, gue suka banget sama gaya lo Nano. Terus Nano juga terus disengin-sengin, kayak mejanya dicoret-coretin dengan kata-kata tidak pantas, dengan kata-kata kasar, kayak betapa menyakitkan gitu ketika teman sekelas tuh membenci lo. Kalau gue jadi Nano mah udah langsung gue kepret lo gitu kan. Terus Nano tiba-tiba masuk kelas, terus tiba-tiba mukanya udah bonyok, berdarah-darah gitu. Tapi yang gue heran tuh kayak Nano tuh kayak santai, kayak chill aja, kayak seakan-akan gak kejadian apa-apa, kayak yaudah mukanya bonyok, is okay, bodo amat gitu kan. Terus pas HP-nya Nano dipegang, HP-nya yang kecil itu dipegang, tiba-tiba masih nyala dong, nyala. Terus HP yang lainnya juga ikut-ikutan ada telepon masuk dari orang misterius, semuanya berbunyi tuh HP anak-anak gitu kan. Nah tiba-tiba muncul video Nano di HP mereka gitu, kayak Sawadikap, Nano, pokoknya serem banget deh. ยังจำกันได้หรือเปล่านันโนะไงนันโนะเองนันโนะไงนันโนะเองนันโนะไง Tiba-tiba tiar, gelas pecah kan. Nah terus sama si Tap disamperin tuh, mendep disamperin Nano gitu. นึกว่าจะลืมกันแล้วซะอีกจำนันโนะได้แล้วหรอทับ Dan by the way Nano ini mukanya nggak berubah-berubah ya dari dulu bertahun-tahun yang lalu sampai pas reuni ini mukanya nggak berubah dan bajunya tuh sama. Apa jangan-jangan lu nggak ganti baju kali ya? Terus akhirnya Nano jalan cantik, jalan manja gitu, melewati semua bocah-bocah tuh kayak diliatin, kak. Oke, gue liatin lu, tenang, masih belum mulai, lihat aja nanti lu bakal kayak gitu kan. Nah akhirnya disinilah bongkar membongkar aib dimulai. Nah yang pertama yang dibongkar aibnya tuh si Meng. Nah si Meng ini selain bekerja sebagai fotografer, dia ternyata juga mesum dong sama gadis-gadis, kayak dilecehin gitu loh. ทุกคนรู้หรือเปล่านอกจากเม้งจะเป็นตากล้องแล้วเนี่ยเขายังเป็นดาราอีกด้วยนะ Jadi kayak kebongkar tuh busuk-busuk lo, kayak kasihan banget lu dakjal cowok gitu kan, fuckboy. Habis itu korban selanjutnya si Chai. Si Chai ini juga dibongkar aibnya kalau medalinya itu palsu, kalau medalinya tuh bikinan gitu loh, nggak asli. ได้ข่าวว่าโดนถอดเหรียญถ้าสมาคมไม่ออกมาปิดข่าวอ่ะใช่แย่แน่ๆเลย Kayak wah kacau lo, parah lo. Terus selanjutnya si Wit, kalau nggak salah namanya ya. Ya dia ternyata dibongkar aibnya kalau dia itu pokoknya proyeknya bermasalah. Tapi bukannya dia yang dimasukin penjara, tapi dia justru mengkorbankan orang lain untuk masuk penjara, kayak ditukar gitu, jadi dianya aman. เอาคนอื่นเนี่ยจ้างมาติดคุกแทนมันมีความผิดร้ายแรงนะ Kayak wah ini juga fakta baru di situ. Kayak hebat ini Nano dapat semua informasinya tuh dari mana, kok bisa tahu gitu.
mencengangkan. Terus lanjut si Bel, ini cabe-cabean nih kayaknya nih si Bel tipe-tipe yang cewek-cewek SMA yang suka ngelabrak adik kelas gitu. Nah ternyata si Bel ini krimnya palsu, dia ngejual krim-krim palsu begitu guys. ขายครีมปลอม พอมีลูกค้าหน้าพังมาโวยวาย ก็ปิดเพจหนี Kalian pakai krim palsu nggak di sini? Nggak ada kan? Kulit kalian masih sehat-sehat aja kan? Jangan pakai yang palsu-palsu, bahaya. Terus lanjut si pendek. Nah, aku nggak tahu namanya si pendek tuh siapa. Nah, di sini dia melakukan KDRT gitu di rumah tangganya sama istrinya gitu. เตี้ยนิสัยชอบความรุนแรงเนี่ย เป็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะ ไม่น่าล่ะ เมียถึงจะฟ้องหย่า Terus dia lagi berebutan hak asuh anak sama istrinya dan dia pede banget kalau tenang aja hak asuh anak gue bakal jatuh ke gue kan. Kayak tidak semudah itu Ferguson, lo kan udah salah dalam rumah tangga lo udah nyiksa bini lo, jadi nggak mungkin hak asuh lo tuh bakal jatuh ke lo, jadi ya udah siap-siap aja lo. Nah terus yang jadi korban dibongkar selanjutnya ini si Fong. Nah Nano tuh juga tahu kalau si Fong selama ini tuh menderita depresi, tertekan, trauma, dan mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan. Nah terus gaknya itu si Nano tahu kalau si Fong itu lengan kirinya itu banyak bekas sayatan. Nah kalian pasti penasaran sayatannya kenapa, nanti bakal gue bahas, jadi stay tune terus. Nah abis itu si Top itu kayak seakan-akan kayak ngelindungi si Fong terus gitu loh. Terus akhirnya si Nano langsung nyemprot si Top kayak, Top lo yakin gak mau ngobrol sama gue? Nah mampus. พี่แทนไม่อยากคุยกับนันโนแล้วเหรอ Kayak ada apakah hubungan Nano sama si Tap di masa lalu? Kayak penasaran gak guys? Oke lanjut ke part 2, jadi stay tune terus.